di video edukasi kelompok kami. Dalam video ini kita akan membahas tentang aliran strukturalisme dalam perkembangan psikologi. Yap, dan pastinya video ini nggak cuma membahas sejarahnya saja, tapi juga tokoh penting, pengaruh, sampai kritik terhadap aliran strukturalisme. Yuk kita mulai membahas materinya. Yuk! Apa itu aliran strukturalisme? Strukturalisme itu adalah salah satu aliran utama dan awal dalam psikologi yang fokusnya tuh pada struktur kesadaran manusia. Jadi, pengalaman mental kita dianggap bisa dipecah menjadi elemen-elemen yang kecil seperti sensasi, gambar, dan emosi. Untuk metode yang dipakai dalam aliran ini adalah introspeksi, di mana partisipan diminta untuk mengamati dan melaporkan apa yang ia rasakan atau pikirkan secara mendalam dan sistematis saat diperlihatkan suatu gambar oleh peneliti. Contohnya, kalau partisipan diperlihatkan gambar apel, maka partisipan itu nggak cuma bilang, ini apel, tapi mendeskripsikan warna, bentuk, rasa, sampai emosi yang muncul waktu melihat apel itu. Tokoh dan sejarah singkat aliran strukturalisme. Tokoh penting dalam aliran ini ada dua, yaitu Wilhelm Wundt dan Edward Bradford Titchener. Awal mulanya, Wundt yang seorang psikolog Jerman yang kita kenal sebagai bapak psikologi eksperimental, mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Dan saat itulah titik awal psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Nah, muridnya Titchener kemudian mengembangkan aliran strukturalisme ini secara lebih sistematis dan mendalam, lalu membawa konsep ini ke Amerika. Aliran strukturalisme ini cukup berkembang pesat saat itu. Akan tetapi, sesaat setelah Titchener wafat di tahun 1927 karena gegar otak, seolah-olah aliran strukturalisme ini ikut tenggelam bersama kematiannya. Tapi ada satu insight tentang Wundt dan Titchener dalam strukturalisme ini yang cukup bertentangan dengan teori yang selama ini kita tahu. Menurut buku An Introduction to the History of Psychology karya Hergen Hendon Henley, ada kesalahpahaman tentang konsep strukturalisme ini, di mana fokus Wundt ada pada bagaimana pikiran bekerja secara aktif yang kemudian disebut volunterisme atau kehendak. Dia percaya kalau manusia punya kehendak sadar untuk memilih dan mengarahkan perhatiannya. Sedangkan Titchener lebih tertarik untuk membongkar isi pikiran itu sendiri menjadi bagian-bagian kecil seperti sensasi dan persepsi dasar. Nah, konsep dari Titchener ini yang kemudian disebut sebagai strukturalisme. Kritik terhadap strukturalisme. Setiap teori selalu ada keunggulan dan kelemahannya, termasuk strukturalisme ini yang memiliki beberapa kelemahan yang memicu datangnya kritikan seiring berkembangnya psikologi. Dan bagian yang paling sering dikritik itu soal introspeksi yang dianggap terlalu subjektif. Nah, subjektifnya ini disebut karena terlalu bergantung pada laporan analisis partisipan. Jadi, jika partisipan belum terlatih, akan memungkinkan untuk adanya kesalahan laporan yang berakibat pada kesalahan hasil eksperimen. Selain itu, aliran ini dianggap reduksionis karena pengalaman manusia yang kompleks, tapi cuma dipecah menjadi elemen-elemen kecil tanpa lihat konteksnya. Dan aliran ini juga kurang bisa menjelaskan fungsi dan dinamika dari pikiran manusia. Jadi keterbatasan ini disebut kurang cukup untuk memahami perilaku sehari-hari yang lebih kompleks dan dinamis. Pengaruh strukturalisme. Meski nggak bertahan lama, aliran strukturalisme ini itu tetap punya peran yang sangat penting dalam perkembangan psikologi, yaitu mengenalkan pendekatan psikologi eksperimental pertama dengan metode introspeksi yang memecah pengalaman menjadi elemen-elemen kesadaran seperti sensasi, gambar, dan emosi. Kemudian, laboratorium psikologi saat ini itu juga semakin berkembang dan semakin banyak berdasarkan model laboratorium yang didirikan oleh Wundt.
dan juga jadi dasar munculnya aliran-aliran lain seperti fungsionalisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Relevansi aliran strukturalisme. Meskipun aliran strukturalisme ini memiliki beberapa kritik, terutama dalam introspeksinya, aliran strukturalisme tetap berperan penting dengan menyumbang konsep untuk lahirnya aliran psikologi selanjutnya yang lebih sistematis dan terukur. Relevansi aliran strukturalisme dalam praktik psikologi saat ini yaitu yang pertama, metode ilmiah dan eksperimen aliran strukturalisme menjadi dasar bagi psikologi modern dalam mempelajari pikiran manusia. Yang kedua, membantu psikolog memahami komponen-komponen dasar kesadaran yang kini dikembangkan oleh aliran lain seperti psikologi kognitif dan behaviorism. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi bagaimana psikologi mempelajari proses mental yang fokus pada struktur dan hubungan antar elemen pikiran dalam riset dan pengembangan teori psikologi. Jadi kesimpulannya, strukturalisme ini memang bukan aliran yang sempurna, tapi dia jadi pijakan awal yang penting banget buat psikologi modern. Bener banget tuh, dan kalau nggak ada strukturalisme ini, pendekatan ilmiah juga nggak akan mungkin berkembang secepat ini. Benar banget tuh, dan pembahasan materi kita sudah habis nih. Kami, Zaneta dan Elsa berterima kasih kepada penonton yang sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah psikologi di aliran strukturalisme ini. Sampai jumpa dan selamat belajar. Dadah.